Jadi ini kalau acara hari kemarin itu sebenarnya rangkaian dari jawaban atas permintaan kelompok tani, baik ketika saya ke desa-desa maupun ketika kelompok tani diskusi dengan Pasdes. Katanya mau pelatihan ya Pak Yulianus ya. Saya banyak dengar tuh dari Napu seperti itu. Jadi kami mau dilatih dulu mengenai durian. Nah, mudah-mudahan nanti ya itu tadi jadi mitra kerjanya Pak Wayan semua, baik mitra penangkar maupun mitra penanam. Mungkin saya perkenalkan untuk penanaman batang bawah dulu, karena tanpa ada batang bawah kita tidak mungkin lanjut dalam tahap okulasi. Batang bawah ini kurang lebih dia berumur 1 bulan dari kita semai biji. Gitu. Nah, kenapa macam kemarin saya katakan medianya harus pasir bukan tanah? Ketika dia menggunakan media pasir, ketika kita cabut, akar serabutnya itu nggak ikut putus. Kalau kita menggunakan media tanah, ini akarnya ini pasti protol semua. Nah, itu nggak baik juga untuk pertumbuhannya, pasti akan layu. Gitu. Nah, sebelum kita menanam ini, kita harus setting dulu akarnya. Karena nggak mungkin langsung kita tancap buatkan lubang dalam-dalam seperti ini ya. Nah, saya beri contoh. Itu akar yang kita tinggalkan kurang lebih 4-5 cm lah, sekitar segini. Ini harus kita potong, itu dalam penyiapan batang bawah ya. Ketika daunnya udah pecah, ini harus kita gunting. Tapi jangan dikasih habis, minimal sisakan dia segini. Ini pun kita keluarkan. Karena kalau ini kita sisakan daunnya ini, itu akan layu. Itu berat dia. Ya. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang lumayan maksimal kita turunkan. Nah, kalau yang seperti ini udah kelewatan, tapi masih bisa juga diberlakukan. Cuman kalau dia sudah besar seperti ini, minimal kita turunkan ke bedengan itu, kita harus menggunakan taruh atau paranet. Gitu. Nggak boleh dia sinar full, karena dia sudah tidak tahan ini. Nah, seperti ini. Tetap kita harus potong juga dia, kita gunting akar serabutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita keluarin, mana daun yang merasa berat kita keluarin. Nah, kalau yang sudah tua begini kita boleh potong. Nah, seperti ini. Seperti inilah modelnya. Nah, karena ini kan sudah artinya sudah masuk dalam tahap penyiapan batang bawah, kita masuk dalam tahap okulasi. 8 bulan. Ketika dia berumur hanya 3 atau 4 bulan, itu batangnya masih belum kuat, belum berkayu. Jadi di sini kita harus mempersiapkan pisaunya dulu. Nah, pisaunya ini kalau sebenarnya ada sih dijual di toko pisau okulasi ya. Cuma kalau macam saya menggunakan pisau yang buatan pengrajin di sini lah. Begitu contohnya seperti ini. Nah, kenapa dia kecil pendek begini? Kalau kita menggunakan pisau panjang untuk okulasi, karena jarak yang kita deder di bedengan itu kurang lebih 15 cm. Jadi kalau kita menggunakan pisau panjang ini akan kandas, ini nggak bisa muter. Sedangkan dia harus melingkar gitu. Makanya kita menggunakan pisau yang pendek seperti ini. Bukan lantaran dibilang lantaran main-main ini supaya pendek bagus, padahal enggak, itu semua ada anunya ya. Iya. Nah, seperti ini contoh pisaunya. Yang bahan yang biasa kita gunakan ini kan bahan yang dari cakram biasa. Kenapa dari cakram? Itu memang enggak karatan. Itu kalau cakram kan enggak karatan. Seperti ini. Nah, terus untuk bahan selanjutnya kita harus menggunakan plastik. Saya menggunakan plastik seperti ini. Plastik cap radio yang ukuran 0,02 mm. Gitu. Nah, plastik ini dia berupa lembaran panjang. Itu harus kita potong. Dalam pemotongan ini pun kita harus menggunakan teknik pemotongannya, tidak bisa salah potong. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Saya contohkan sedikit cara pemotongannya ya. Karena ini kalau salah potong ini gagal semua ini, nggak bisa dipakai semuanya. Nah, pertama-tama kita buka. Bisa dimengerti ya? Kita buka. Habis itu kita potong tengah. Kita potong di tengah. Saya contohkan seperti ini. Potong di tengah dulu. Habis itu kita potong lagi di sini, potong di sini dan potong di sini lagi, gitu. Dia menjadi 4 bagian, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Bagian yang paling ujung ini dibuka. Dia sudah memiliki 4 bagian, 1 bagian, 2, 3, 4 dengan ujung-ujungnya ya. Habis itu pemotongannya terbalik lagi, bukan pemotongannya seperti ini. Tidak. Tadi kan seperti ini pemotongannya ya. Tadi pemotongannya seperti ini.
Habis itu pemotongan selanjutnya dia terbalik seperti ini. Ujungnya ini kita buang karena ujungnya ini memiliki lipatan. Ujungnya kita buang dulu, baru kita sesuaikan potongan sesuai batang yang kita butuhkan. Minimal dia kurang lebih 1 cm lebih sedikit. Paling terpenting adalah mata entris. Nah, ini yang paling berperan sekali. Gitu. Karena kalau kita mau membuat bibit unggul, otomatis harus dari entris unggul juga. Kalau saya menggunakan lokal, jadinya ini pasti akan lokalan juga. Gitu. Makanya kita carilah bagaimana sumber entris yang memang yang sudah dilepas atau diregistrasi oleh dinas. Itu sebenarnya di mana saja bisa kalau menurut saya. Cuman alangkah baiknya dia di bagian ujung. Kenapa dia di bagian ujung? Karena kambium bagian ke bawah itu agak kurang. Dia lebih berkambium bagian ujung. Itu kalau teknik pengambilan entris. Dan setiap pohon durian itu enggak semua mengeluarkan entris setiap saat, enggak semua. Gitu. Dia memiliki musim. Kalau musim dia pecah, artinya putik daunnya itu pecah menjadi cabang seperti ini, kebanyakan seperti ini tidak bisa digunakan. Gitu. Minimal kita harus memilah, melihat waktu dia mengeluarkan mata tunas seperti ini, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Saya lanjut aja dalam teknik okulasinya dulu. Perlakuannya pertama ini boleh kita tutup dulu dengan cairan lilin. Artinya supaya kambiumnya tidak keluar. Itu teknik pertama yang kita lakukan. Kedua, kita simpan dia di serbuk sekam atau serbuk sopel yang dilembabkan. Kita timun dia di situ. Itu bisa bertahan sampai 3-4 hari. Seperti itu perlakuannya kalau untuk entrisnya ya. Kita langsung, pokoknya langsung ngambil, langsung kita mangkas. Beda lagi perlakuannya kalau kita okulasi mangga, bukan grafting ya, okulasi mangga. Kalau okulasi mangga, itu sebelum kita ngambil batang entrisnya itu kita harus keluarkan dulu putih daunnya. Kita kasih keluar memang dia dulu seperti ini, di pohon. Nah, ini kalau mangga, gitu. Nah, lebih efektif. Nah, ketika berapa hari kemudian putik daunnya terlepas, baru kita ambil. Nah, itu kalau mangga. Kalau durian langsung pagi kita ambil, langsung kita protol. Dan catatan jangan sampai kita lambat mengeluarkan daun. Ketika lambat mengeluarkan daun, minimal kita sudah ambil, kita kasih tinggal kemana, itu juga tidak bagus. Kenapa saya bilang tidak bagus? Menjadi layu dia. Begitu. Jadi dikupas pun dia akan keras. Batang yang masih muda seperti ini, misalnya dia muda seperti ini, walaupun dia besar tapi dia muda, itu jangan dulu diambil. Gitu. Karena dia akan layu juga setengah mati untuk kita ngupas. Minimal kita harus mengambilnya batang yang agak tua, jangan juga tua sekali. Kalau dia tua juga sudah menjadi kayu, itu setengah mati juga. Nah, ini contoh seperti ini. Ini batang yang tidak layak untuk kita gunakan, karena dia sudah keras, sudah menjadi kayu. Nah, ketika nanti kita pergunakan itu, kita harus keringkan dulu. Jangan sama sekali menggunakan posisi dia masih basah. Gitu. Di situ akan terjadi pembusukan. Gitu. Mungkin jamur dari pengaruh air hujan atau bagaimana dan sebagainya. Kita keringkan dulu, tiriskan dulu. Setelah dia kering, gunakan saja. Boleh tidak jadi masalah, biar kita ngambilnya pas hujan tidak jadi masalah. Yang penting jangan kita ngokulasinya pas hujan, itu salah. Ini ada juga pisau. Pangkas dulu, siapkan batang bawah dulu. Nah, itu dikasih keluar batang bawahnya. Ini di mana saja bisa. Yang penting kita kan dari Dinas UPT ada yang namanya PTM, standar mutunya. Jadi dalam standar mutu itu sudah ada aturan-aturan di mana titik okulasinya, begitu. Yang aturan yang biasa yang dikeluarkan itu titik jarak okulasi dari tanah itu kurang lebih 20 sampai 25 cm. Jadi jaraknya itu kurang lebih 25 cm. Kita carikan areal di antara 20 sampai 25 cm tanpa ada bekas cabang. Di mana aja bisa, kecuali jangan di bekas cabang. Jangan mengeluarkan dia di bekas cabang pangkasan seperti ini tadi ya. Jangan di sini. Kita cari tempat yang longgar. Silakan. Di sini dia. Itu dulu siapkan.
biasanya duduk-duduk. Ya. Jadi kurang lebih itu tirisannya 1,5 cm atau 1 inci, kurang lebih tirisannya. Ini kan setiap mata tunasnya ini kan beda-beda. Artinya ada yang bekas patah, ada yang baru patah, karena otomatis kita bawa dari kebun itu kan mungkin ada yang patah. Kalau dia yang baru patah sebaiknya jangan digunakan. Artinya kita pilih tunas yang masih utuh, yang seperti ini contohnya ya. Nah, kita pilih yang seperti itu. Jangan yang sudah bekas patah. Kan ada juga yang bekas patah, tapi dia sudah mulai tumbuh, itu juga tidak bagus. Tidak bagusnya bagaimana dia akan nanti tumbuhnya banyak gitu. Tidak mau dia tunggal. Jadi sebaiknya kita gunakan mata tunas yang tunggal seperti ini. Jauh mendekat, mendekat boleh berapa? Kira dekat boleh mundur. Nanti segala. Jangan lah yang di depan mundur. Tapi di tempat lain. Nah, dapat pasolea. Jadi talinya Jelas. talinya ini ya sebaiknya kalau kita okulasi kita simpanlah di sini. Itu makanya ada Supaya tidak jarumnya. bingung kita mencari kemana. Nah, pas waktu pengikatan sebaiknya pisau ini jangan dilepas, karena kalau pisau ini dilepas ini juga bisa berbahaya. Misalnya kita lepas di sebelah nanti salah ambil gitu kan, bisa terluka. Nah, gitu. Cara bungkusnya. Nah, cara ikatnya sebenarnya di sini intinya sebenarnya agak sedikit butuhkan kan. Pengikatan itu 3 kali di bawah, 3 kali di atas. Nyontek ini saja tidak sampai kan. Berarti jangan sampai kena tunas ya. Ya, hindari tunas. Nah, ini beda lagi dengan komuniti lain. Kalau dia rambutan boleh dibungkus langsung. Boleh semuanya dibungkus. Ah, sekalian dengan tunasnya. Oke, jangan ngambil belakang. Nanti bagi informasinya ke belakang. Ah ya. Ah, seperti itulah contohnya. Apa? Ah, untuk selanjutnya, ini pemeliharaan tentang mata tunas ya. Setelah dia berumur 3 minggu, kita akan bisa melihat kalau dia hitam berarti dia gagal. Kalau dia masih berwarna seperti ini berarti dia sukses. Nah, setelah umur 3 minggu, kita bukalah talinya pakai ikat pisau juga dari belakang seperti ini. Baru kita rebahkan dia. Karena ini tidak boleh putus. Beda lagi dengan komuniti lain. Kalau dia mangga, setelah dia hidup, ini langsung bisa diputus, bisa dipotong. Tapi kalau durian, jangan. Ketika dia potong, putus, ini juga tidak maksimal tumbuhnya. Jadi gunakanlah sistem rebah. Nah, oke. Ya, seperti ini, potong ujungnya. Nah, tujuannya. Kenapa kita sampai potong ujungnya? Supaya dia fokus di mata tunas ini. Begitu. Produksinya khusus di mata tunas ini. Seperti inilah contohnya. Atau yang 3 malam di dalam sak, itu jangan dibeli. Kita rabah saja, ketika ini biji panas, dalam sak panas, itu jangan diambil. Jadi tingkat tumbuhnya sudah tidak terlalu bagus. Ini yang paling sandar sudah ya. Yang paling sandar, misalnya seperti ini. Ketika dia sudah mencapai 30 cm, 6 daun itu sudah masuk. Seperti itu. Kalau dia masih seperti ini kita tidak kirim, masih kita rawat di karantina. Macam seperti ini. Ini kita tidak layak kirimkan yang seperti ini. Belum dikirim dia. Sekarang memang tergantung permintaan. Kita juga setengah mati mengelak ya kalau tergantung permintaan. Cuman kalau mau bilang masalah efektif, kalau menurut saya selama ini memang lebih efektif sistem sak seperti ini. Tapi karena kalau baru-baru ini memang ada pengadaan dinas, itu dia permintaan polybag. Permintaan polybag. Itu permintaan polybag memang risikonya tinggi sekali. Satu, dalam pengangkutan. Jadi dalam proses pengangkutan itu kalau kita menggunakan sistem polybag itu sangat rentan sekali. Tanahnya tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu kering. Kalau dia sistem sak begini mau basah mau kering, kalau dia keringnya kita siram, kita kasih basah dulu kan. Nah, tapi kalau dia polybag, ketika dia basah sekali dia akan pepel ya. Sudah siap tanam yang begini ya?
Mana? Kalau ini sudah, sebagian belum. Nah, jadi seperti ini kan sudah siap tanam dari awal istilahnya apa namanya tadi dari sambung itu butuh waktu berapa lama untuk jadi siap tanam seperti ini? Dari sambung, dari okulasi ya, dari okulasi itu kan 3 minggu kita masih buka plastik. Buka talinya, masuk dalam proses rebahan, kita kurang lebih tunggu waktu 3-4 bulan masuk dalam proses karantina. Gitu. Jadi dalam proses karantina ini cukup kita butuh waktu sekitar 2 minggu siap pengiriman. Gitu. Jadi dalam waktu 2 minggu itu posisinya dalam karantina dia sudah posisi segar. Artinya sudah siap bertarung dalam lokasi bebas ini. Ya kurang lebih lah seperti ini. Kalau dia macam contoh seperti ini, yang penting yang mana sudah masuk PTM itu sudah siap tanam. Masyarakat dari kelompok tani silakan disampaikan sekarang. Saya mau minta yang lebih tinggi, boleh, tapi harganya ditambah. Saya minta yang lebih pendek, boleh, tapi nggak ada diskon. Jadi kira-kira akan seperti ini gambarannya. Yang saya bilang saya tidak akan tulis kucing dalam karung, saya kasih lihat. Termasuk tadi pelakuan cara nanamnya, termasuk setelah sampai di sana, kayak pelajaran tahun lalu di tempatnya Pak Kasmin di sini. Bibitnya karungan sampai sana cuma disusun saja. Ternyata karungan ini harus di Ini umur batang bawah kurang lebih dia sudah mencapai 10 bulan. 10 bulan sampai saat ini. Nah, umur okulasi ini kurang lebih dia sudah mencapai umur 1 bulan. Nah, jadi di sini inilah yang paling rentan dalam tahap perawatan kalau kita dalam membudidaya bibit durian ini ya. Karena di sini rentannya ini terserang jamur. Karena daunnya yang begitu rapat, ketika dia musim curah hujan terlalu tinggi, nah itu biasa terserang jamur. Nah, makanya di sini kita harus lebih efektif, lebih sering penggunaannya fungisida, sejenis Agesartop atau Antrako atau Skor, namanya ya. Yang penting fungisida untuk jamur. Nah, dalam perawatan lainnya di sini kan nanti ada tunas-tunas air yang tumbuh di luar tunas-tunas lokalnya, di luar tunas yang kita akan unggulkan tuh seperti ini. Ya. Ini harus kita keluarkan setiap saat. Kalau ada tunas seperti ini harus kita keluarkan seperti ini. Kalau kita tidak keluarkan, otomatis ini akan mengecil, ini yang lain nanti. Gitu, seperti ini. Nah, jadi ingat, ini harus sering dikeluarkan ini. Jadi nanti ada, maksudnya ada anggota tunas air ini Pak, tunas air ini. Ini macam ini tunas air. Ya kan bisa dibedakan tuh. Tunas air mana tunas lokal. Nah, ini harus sering dikeluarkan. Kalau kita tidak rebah ini tidak muncul-muncul. Begitu. 2 bulan kita biarkan ini kita tidak rebah, ini tidak akan muncul. Setelah kita buka plastik langsung masuk dalam proses perubahan. Gitu. Nah, setelah perubahan tunggu 1 bulan pasti sudah muncul seperti ini. Ini kan kurang lebih 1 bulan setelah perubahan. Seperti ini. Karena ini hanya sebagai bahan uji coba saja, bahan praktek, kita carikanlah tempat yang dimana penyesuaian batang bawah, batang atas, seperti itu ya. Nah, saya contohkan dulu. Tinggal memperkirakan di mana panjangnya apa semua. Kalau dia kepanjangan boleh dipotong lagi. Seperti ini.
Nah, minimal dia harus span lah. Nggak boleh dia sambil menindis ya, nggak boleh sambil menindis seperti itu. Udah gitu. Berarti pinggirnya ketemu. Enggak, di pinggirnya biar enggak ketemu, enggak jadi masalah. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan teknik pengikatan ini, tekanan talinya kita ini. Pertama dari atas, kita tindis, usahakan di bawah minimal dia 3 kali lingkaran. Gitu. 3 kali lingkaran. Di atas tinggal menyesuaikan saja. Kalau dia 2 kali sudah bisa diikat 2 kali. Seperti itu dia. Bibitnya ini dari Bali. Bibit berlabel. Nah itulah mungkin masing-masing kita punya pengalaman toh. Dulu orang tua saya beli itu kalau nggak salah 200 pohon. Ini bibit berlabel. Ini ditanam tahun 86. Tapi pada kenyataannya yang betul-betul menunjukkan varietas otong itu hanya 30 pohon. Jadi sisanya itu abal-abal. Makanya hati-hati memilih sumber benih. Gitu. Jangan percaya hanya labelnya saja, karena betul macam Bapak siapa yang sampaikan kemarin itu bisa aja ditipu daya kan begitu. Ada aja penipu-penipu. Makanya harus dilihat sumbernya benar-benar yang bertanggung jawab. Terus kenapa ada tali-tali dia begitu? Jadi kalau dia musim buah kalau tidak diikat pasti dia akan patah-patah, Pak. Gitu. Makanya nanti ini kan sudah dikeluarkan talinya. Kalau belum dikeluarkan itu macam sarang laba-laba dia tadi kayak buahnya. Itu pun masih ada juga yang patah. Ini kan bekas patah bawah buah semua ini. Dia sampai patah-patah dia kalau bawah buah. Ini kurang lebih kita dapat baru-baru ini kurang lebih satu pohonnya ini 800 kilo per pohon. Nanti bapaknya kalikan. Kalau pasar sekarang udah lumayan lah. Pak, kalau macam Makanya intinya menanam cabang dulu. ini apakah perlu dikasih keluar atau bagaimana? Kalau tunas airnya setiap dia musim buah itu kita keluarkan. Sebenarnya ini sudah layak dikeluarkan cabang airnya. Ini cabang-cabang airnya ini kita harus keluarkan semua. Komposisi Itu pohon apa ada labelnya itu mana? namanya? Itu dari dinas meregister itu varietas kami. Gitu. Cuman kalau saya melihat hasilnya hampir sama saja dengan varietas otong ini. Artinya bukan saya yang masang label ini, artinya dari dinas. Pak, yang perlu di cara pemangkasan durian. Sama ini yang belum sekali Oh iya, itu kita Cabang mana yang perhadapkan di pohon remaja ya. Kalau jelas iya. dia kalau sudah pohon besar begini, paling kita hanya perlu mengeluarkan cabang airnya aja. Cabang airnya. Berapa tahun ini, Pak? Tahun 86, tolong di belakang dia sama. Saya juga sudah lupa. Kayaknya sama Bapak. Belum sekali pembentukan. Sebenarnya ini cabang harus keluar lagi ini. Ini cabang harus keluar. Dikeluarkan. Ini kasih keluar, itu cabang atas kasih keluar, ini kita kasih keluar dulu bentangan. Ada keseimbangan. Ini kasih keluar juga. Termasuk ini kita kasih keluar aja dulu. Kasih keluar biar dia memproduksinya di ujung sana. Ini keluar semua ini. Itu. Cuman sayang kita enggak bawa gunting tadi ya. Nah, itulah pembentukan cabang. Yang lainnya kan sudah dari awal ini sudah mulai dikasih keluar lalu ini kan. Ini cabang kasih keluar semua ini. Makanya dari umur 1 tahun itu sudah mulai pembentukan cabang. Kalau untuk entris ya seperti ini. Nah, kita kan bisa melihat ini. Seperti ini. Nah, ini ada. Ini baterai Cabang habis ya, entrisnya. mohon maaf. Tapi minimal pohon yang sudah berbuah seperti itu ya. Iya. Contoh seperti ini. Ini sudah berbuah berapa kali musim. Saya suka sekali dengan pohon ini karena ini memang betul-betul dia rajin sekali berbuah itu. Semua sih rajin. Ini kurang lebih sudah 10 tahun. Masalah Batang bawah ini yang yakin saya tidak akan patah. Nah, hanya
banyak pot sambungnya itu Iya, ya. dia akan terbentuk seperti itu. Kalau yang dikupas di situ tadi itu serangan apa tadi? Itulah yang rentannya itu kalau pohon durian ini terserang jamur batang. Gitu. Makanya pengendali aja kadang kalau dia masih terserang sedikit kita kupas, kita gunakan fungisida, biasa kita gunakan no-drop. Kalau sampai dia keliling, dengan sendirinya dia mati. Itu yang membahayakan sekali. Kayaknya 10 tahunan ini. Jamur batang. Ya, jamur batang. Itulah. Ini yang paling penting sekali nih karena bilang, sudah mau produksi, dapat masalah seperti ini yang perlu kita kita pelajari dia dulu. terserang jamur batang, ya satu pemberdayaan lokasinya, sterilisasinya tuh lokasinya harus bagus, dan kemudian di mana dia terkena serangan jamur itu harus dikupas baru kita oles dengan fungisida. Fungisidanya Pak? No-drop. Ya. Biasanya kali kita gunakan no-drop atau yang berbahan aktif tembaga lah. Kan banyak yang berbahan aktif tembaga dioksida. Ya, batas penanamannya seperti itu. Kan semua ada batas. Nah, lihat aja ini kan. Bahkan sandar sekali dia di bawah. Gitu. Nah, ada batas. Jangan tanamnya sampai di sini. Nanti disinilah yang terjadi pembentukan tadi itu, pemisahan antara batang bawah dengan batang atas ini. Kecilan batang atas ini lebih kembang. Semua akan terjadi. Berlanjut. Nanti kedepannya ini kan kita kikis, bersihkan, gemurkan lagi, tambah lagi, bentuk lagi gundukannya ulang, seperti itu. Berapa lama? Paling 4 bulan sekali lah. 4 bulan sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kami belum pernah bayangkan bahwa ilmu ini sangat berguna untuk kita semua. Dan pesan saya untuk kita semua, pada hari ini mari kita ambil hikmah atau kita petik akan yang terbaik yang telah kita ikuti sejak dari kemarin materi hingga pada hari ini prakteknya, dan kedepannya mudah-mudahan mendapat hasil dan manfaat yang berguna bagi kita semua. Jadi diharapkan apa yang didapatkan hari ini bisa berguna ke depannya. Jadi nanti ini kan perwakilan, jadi bisa nanti disalurkan ke anggota-anggota kelompok yang lain. Dan terima kasih juga ke Pak Wayan yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua. Dan terima kasih kepada BPD Sahel yang sudah melaksanakan kegiatan ini demi untuk kita semua. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk berkunjung di tempat kami. Hanya pesan kami, kiranya apa yang didapat di sini bolehlah kiranya dikembangkan di kemudian hari. Dan juga kami memohon maaf kepada Bapak Ibu kiranya bila mana di dalam penyambutan kami yang mulai dari tadi pagi tadi atau fasilitas kami yang kurang memadai, kami mohon dimaklumi dan dimaafkan. Tentu ingin memberikan layanan yang terbaik. Tetapi angka keberhasilan itu yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri yang mendedikasikan di lapangan. Dan kami juga berusaha untuk karena kalau Pak Wayan selaku penanggar butuh pembeli. Kalau Bapak selaku petani butuh belajar untuk menanggar atau mungkin butuh membeli bibit. Dan kami yaitu tadi dari pagi kami bertekad bahwa dari awal proses ini saya sampaikan ke CTA, Pak Ben, konsultan yang lain bahwa BPDAS ini berusaha sekali bagaimana bisa menyelenggarakan
kegiatan yang betul-betul dipercaya oleh semua pihak. Utamanya teman-teman fasilitator desa itu juga menjadi ujung tombak bagi keberhasilan ini. Kita juga menjaga kepercayaan semua. Saya bersyukur sekali sudah bisa mengikuti pelatihan ini sampai praktek ke kebunnya Pak Wayan. Saya rasa ini sudah melihat langsung kebunnya Pak Wayan dan juga hasilnya diceritakan. Dan juga yang kita pelajari ini saya rasa sudah tinggal kita dari kelompok masing-masing. Bagaimana mempraktekkan juga harus berhasil kayak ini. Menanam pohon, menanam kebaikan. Pendapat saya dalam hal ini kegiatan ini cukup membantu karena dengan adanya kegiatan ini pengetahuan kami dalam segi budidaya tanaman durian semakin bertambah. Kemudian banyak ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan yang tidak pernah kami dapatkan sebelumnya. Dengan kegiatan ini kami sudah bisa tukar pendapat, tukar ilmu dengan bapak-bapak yang ada di penangkaran ini, terutama di penangkarannya Pak Wayan ini. Selanjutnya kepada dinas terkait yang melaksanakan kegiatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, maka seluruh anggota kelompok kemudian masyarakat dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi petani itu sendiri. Demikian, terima kasih. Menanam pohon, menanam kebaikan. Tentang pelatihan ini saya sangat berterima kasih, terutama dari pihak teman-teman yang telah melaksanakan kegiatan ini. Jadi dari kemarin sampai sekarang di tempat pelatihan yang ada praktek lapangan, saya bertambah di sini, ilmu terlalu banyak saya dapat di sini. Jadi begitu manfaatnya sangat tinggi. Dari mulai pembibitan, penelitian, sampai tempat juru lapangan yang ada pembuatan duriannya. Jadi tempat ini untuk saya idealnya memang bagus. Jadi tidak rugilah untuk kelompok-kelompok yang teman-teman yang lain untuk datang ke sini karena ilmu yang didapat di sini luar biasa. Di tempat lain kita belum pernah dapat. Jadi di sini sangat-sangat tinggi. Jadi tinggal rugilah teman-teman yang lain kalau tidak memanfaatkan momen seperti ini. Jadi dari kita pribadi sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Jadi saya dari Desa Salua, Muhammad Amin, dari kelompok Tunas Baru mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam pohon, menanam kebaikan. Sukses selalu. Menanam pohon, menanam kebaikan.